Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejagung, Abdul Kohar, menjelaskan para tersangka terdiri dari 4 orang petinggi anak perusahaan PT Pertamina dan 3 lainnya dari pihak swasta. Perbuatan melawan hukum tersebut telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara sekitar 193,7 triliun rupiah, kata Abdul Kohar di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta, Senin 24 Februari malam. Kerugian negara itu, kata Kohar, bersumber dari kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri, kerugian impor minyak mentah melalui broker, kerugian impor bahan bakar minyak, BBM, melalui broker dan kerugian dari pemberian kompensasi serta subsidi. Bagaimana modusnya? Modus para tersangka yaitu, mengondisikan, produksi minyak bumi dalam negeri menjadi berkurang dan tidak memenuhi nilai ekonomi sehingga perlu impor dan melakukan markup kontrak pengiriman minyak impor. Selain itu, modus lainnya adalah, mengoplos, impor minyak mentah RON 90, setara Pertalite, dan kualitas di bawahnya menjadi RON 92, Pertamax. Jadi dia, tersangka, mengimpor RON 90, 88, dan di bawah RON 92. Hasil impor ini dimasukkan dulu ke storage di Merak, Banten. Nah, lalu di-blended, campur, lah di situ supaya kualitasnya itu jadi trademarknya, merek dagang, RON 92, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejaksaan Agung, Harli Siregar saat dihubungi media Warta Nasional wartawan Rukmana Fadli. Selasa 25 Februari. Atas perbuatan itu, para tersangka disangkakan pasal 2 ayat 1, Yungto pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang, UU, nomor 31 tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan dari kuasa hukum para tersangka. Sementara itu, PT Pertamina, Persero, menyatakan akan menghormati proses hukum yang tengah berjalan. Pertamina menghormati Kejaksaan Agung dalam menjalankan tugas serta kewenangannya dalam proses hukum yang tengah berjalan, kata VP Corporate Communication Pertamina Fajar Joko Santoso dalam keterangannya, Selasa 25 Februari. Produk yang masuk ke terminal BBM Pertamina merupakan produk jadi yang sesuai dengan RON masing-masing. Pertalite memiliki RON 90 dan Pertamax memiliki RON 92. Spesifikasi yang disalurkan ke masyarakat dari awal penerimaan produk di terminal Pertamina telah sesuai dengan ketentuan pemerintah, ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Rabu 26 Februari. Siapa saja tersangkanya? Kejagung menetapkan 7 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang ditaksir merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah. Itu kita panggil dengan patut jam 10. Namun demikian sampai jam 2 yang bersangkutan belum hadir, sehingga kita terpaksa menjemput yang bersangkutan di kantor, ya, di kantor yang bersangkutan. Cukup ya? Silakan, Mas yang baju putih. Saya jawab dari belakang ya. Jadi siapapun yang terlibat dalam perkara ini, baik berdasarkan keterangan saksi maupun berdasarkan dokumen atau alat bukti yang lain, pasti akan kita panggil untuk dimintai keterangan. Siapapun, yang pertama. Yang kedua terkait dengan tadi disampaikan oleh PLT ya, di RUT PT Pertamina, ya, Patraniaga. Saya tidak berkomentar, itu domainnya beliau, ya kan? Ya, yang pasti kami penyidik bekerja berdasarkan alat bukti. Tapi tadi saya sempat mendengar pada saat hearing dengan Komisi 12 ya. Ya, itu kan yang dimaksud. Saya juga menyaksikan di televisi bahwa tadi memang disampaikan tidak ada blending, ya. RON tidak berubah, tetapi yang disampaikan ketika bahan bakar itu
anggaplah tadi RON berapa disampaikan 92 ya, dicampur dengan zat adiktif dan pewarna, maka tidak akan merubah RON. Coba kalau saya salah dikoreksi ya. Saya dengar seperti itu. Tetapi penyidik menemukan tidak seperti itu. Ada RON 90 atau di bawahnya ya 88 di blending dengan RON 92. Jadi RON dengan RON. Tadi kan tidak seperti itu. Sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi di dalam fakta yang ada. Saya rasa itu jawabannya. Ya, Baik. jadi hasil penyidikan ya tadi kan saya sampaikan itu RON 90 atau di bawahnya itu. Tadi fakta yang ada dari keterangan saksi RON 88 di blending dengan 92 dan dipasarkan seharga 92. Lah, apakah itu nanti RON 92? Tidak, ini ahli akan meneliti, tapi fakta-fakta alat bukti yang ada seperti itu. Keterangan saksi menyatakan seperti itu. Ungkapnya Rifa melakukan berbagai kecurangan sehingga ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah di PT Pertamina pada tahun 2018 hingga 2023. Rifa ditetapkan sebagai tersangka bersama 6 orang lainnya. Mereka adalah para petinggi di PT Kilang Pertamina Internasional, PT Pertamina International Shipping, sedangkan dari pihak swasta adalah petinggi dari PT Navigator Katulistiwa, PT Jenggala Maritim, dan PT Orbit Terminal Merak. Modus korupsi yang dilakukan yakni dengan sengaja menurunkan produksi kilang minyak dalam negeri, bahkan menolak produksi minyak mentah dalam negeri oleh kontraktor dengan alasan tidak sesuai spesifikasi kilang minyak, serta mengimpor minyak dengan pemufakatan jahat antara penyelenggara negara dengan daftar mitra usaha terseleksi alias broker. Kemudian terjadi pemberian kompensasi serta mengimpor minyak dengan RON 90 atau lebih rendah yang dioplos di depo menjadi produk RON 92. Dalam pengadaan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Sementara itu, Kejagung juga menggeledah rumah tersangka Dimas Weraspati dan menemukan uang pecahan dolar Singapura, dolar Amerika Serikat, dan rupiah senilai 400 juta rupiah. Pertamina menyatakan menghormati proses hukum di Kejaksaan Agung dan siap bekerja sama dengan aparat. Pertamina juga siap bekerja sama dengan aparat berwenang dan berharap proses hukum dapat berjalan lancar dengan tetap mengedepankan asas hukum praduga tak bersalah. Di tengah proses tersebut, Pertamina memastikan bahwa layanan distribusi energi kepada masyarakat di seluruh Indonesia tetap berjalan lancar. Saat rapat Komisi 12 DPR meminta PT Pertamina memberikan penjelasan terkait dengan dugaan pengoplosan BBM yang ramai dan membuat gaduh publik. Isu ini dinilai dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina. Isu yang terkini adalah terkait isu RON oplosan, kan? Maka itu sebenarnya itu yang ingin kita diskusikan bersama dengan perusahaan-perusahaan lain. Apakah dimungkinkan, kan? Maka tadi yang dibilang Bu Ratna itu betul, bahwa dalam rapat ini juga karena ada dan lain-lain, maka itu kita juga ingin memastikan agar publik tidak galau, kan, ada kepastian gitulah. Bagaimana skema baik dari swasta maupun Pertamina, kan. Jadi jangan kita ini menjadi isu liar yang menjadikan ketidakpercayaan publik. Kita ingin ada satu kepastian skema terkait pembuatan RON itu. Laksana tugas harian Dirut Pertamina Patraniaga, Mars Ega Legowo mengatakan tidak ada perubahan mutu dan kualitas RON selama BBM didistribusikan ke masyarakat. Menurut Mars Ega, zat aditif yang ditambahkan ke BBM jenis RON 92 dilakukan untuk meningkatkan performa kendaraan seperti menghindari karat hingga meningkatkan akselerasi.
bahwa secara teknis Pertamina Patraniaga memberikan layanan kepada masyarakat untuk RON 90 dengan merek Pertalite dan RON 92 dengan merek Pertamax itu adalah sudah sesuai spek. Dan kita menjamin kepada masyarakat bahwa di SPBU yang kita jual adalah sesuai spek. Adapun tadi dijelaskan oleh pimpinan Komisi 12, penambahan aditif tersebut adalah sifatnya untuk menambah value dari performansi produk-produk tersebut. Skema ini juga sama dilakukan dengan badan usaha yang lain. Tadi di situ diklarifikasi satu persatu. Adapun aditif untuk Pertamax yang ditambahkan di situ sifatnya untuk menambah performansi untuk anti karat, corrosion inhibitor, untuk deterjensi agar mesin juga menjadi lebih bersih, dan juga untuk performansi akselerasi. Akibat korupsi tata kelola ini, total kerugian negara akibat kasus ini mencapai 193,7 triliun